Halo Sobat Alur Film, gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video dan juga subscribe channel ini, serta like dan komennya. Gue doain semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga dimudahkan segala urusannya. Pada video kali ini, gue bakal bercerita tentang sebuah alur film yang berjudul The Contractor. Film yang berkisah tentang seorang tentara yang harus dikeluarkan dari kemiliteran, yang kemudian ia mengikuti temannya untuk menjadi tentara bayaran, yang kemudian membuat dirinya harus berhadapan dengan orang-orang yang memperkerjakannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang tentara yang bernama James Harper sedang melalui evaluasi tes kesehatan. Ia dinyatakan tidak lulus karena di dalam darahnya terkandung obat-obatan yang tidak dianjurkan oleh para medis militer yang ia gunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada cedera lututnya. Atasan James yang mengetahui hal itu kemudian memberhentikan James dari kemiliteran karena James telah melanggar protokol kesehatan tentara Amerika, sehingga ia tidak mendapatkan pesangon ataupun uang pensiunan. James yang bingung harus membayar hutang-hutangnya dan juga menghidupi keluarganya, kemudian menemui Mike yang merupakan teman baiknya. James kemudian meminta kepada Mike untuk dicarikan pekerjaan. Mike yang merupakan seorang tentara bayaran kemudian menawari James dengan sebuah misi bersamanya untuk mengambil data hasil penelitian seorang profesor di Jerman. Mike lalu membawa James untuk bertemu dengan orang yang menyewa mereka yang bernama Rusty. Ia merupakan mantan anggota militer Amerika yang suka merekrut tentara bayaran untuk melakukan pekerjaan ilegal. James kemudian setuju dengan apa yang ditawarkan oleh Rusty. James kembali ke rumahnya. Ia lalu memberitahu kepada istrinya kalau dia mendapat sebuah pekerjaan di luar kota. Ia berpamitan kepada istrinya kalau akan pergi untuk beberapa waktu. Di keesokan harinya, James pergi menuju tempat yang sudah direncanakan. Ia diminta untuk memata-matai seorang profesor yang ada di Jerman yang bernama Salim Mohsin. Di tengah misinya, James mendapatkan sebuah pesan yang memintanya untuk berkumpul dengan anggota tim yang lain. Di sana, Mike memberikan briefing tentang misinya kali ini. Setelah itu, mereka bersiap untuk menjalankan misinya, yaitu mengambil data penelitian milik Profesor Salim lalu menghabisinya. Ketika malam tiba, mereka memulai aksinya. 3 orang menyusup ke dalam laboratorium, dan yang satu menunggu di mobil untuk melakukan penjemputan. Setelah berhasil menyusup ke dalam, James menemukan Profesor Salim yang berada di ruang labnya. Profesor Salim yang tertangkap kemudian diinterogasi oleh Mike berkaitan dengan penelitiannya. Tidak lama setelah itu, Rusty mengirim pesan kepada Mike. Rusty meminta Mike dan timnya untuk mengambil semua data penelitian Profesor Salim, lalu menghancurkan labnya dan juga menghabisi Profesor Salim. Mike kemudian meminta James untuk mengakhiri hidup Profesor Salim. Saat Profesor Salim hendak disuntik mati oleh James, ia mengatakan kepada James kalau dirinya menyimpan sebuah data lagi di brankas Bank Swiss. Profesor Salim berkata kalau data itu adalah alasan kenapa ia melakukan penelitiannya. Setelah itu, James menyuntik mati Profesor Salim. Ia kemudian menyusul Mike dan rekan satu timnya untuk kemudian membakar lab itu dan pergi. Sayangnya, polisi Jerman mendapatkan laporan kalau di lab itu terjadi perampokan, sehingga rekan satu tim James yang bertugas sebagai penjemput meminta James dan yang lain segera pergi dari sana. Namun hal itu sudah terlambat. Polisi mendapati James dan yang lain ketika hendak meninggalkan wilayah lab tersebut.
Tersisa James dan Mike yang masih selamat. Mereka lalu kabur ke dalam saluran air yang ada di dekat sana. Mike yang tertembak mengalami pendarahan yang membuat James kemudian melakukan transfusi darah darurat. Setelah beberapa saat, Mike yang mendapatkan kesadarannya kembali, berniat untuk pergi dari sana. Namun James yang cedera lututnya kambuh tidak dapat meninggalkan tempat itu. Ia meminta Mike untuk pergi terlebih dahulu sambil membawa data penelitian Profesor Salim. Di pagi hari, James meninggalkan saluran air itu karena ia merasa lututnya mulai membaik. James kemudian menuju ke sebuah hotel di mana hotel tersebut adalah tempat berkumpul mereka. Di sana, James memikirkan perkataan dari Profesor Salim sebelum kematiannya. James mulai merasa kalau ada yang salah dengan pekerjaannya itu. Di pagi harinya, James pergi meninggalkan hotel tempat ia seharusnya dijemput oleh tim penjemput atas perintah Rusty. James kemudian menghubungi Rusty. Ia bertanya apakah Mike berhasil selamat atau tidak. Rusty mengatakan kepada James kalau Mike tidak selamat sampai ke Berlin. James semakin curiga dengan jawaban dari Rusty. James selalu memberitahukan posisinya saat ini karena ia ingin segera menyelesaikan misi yang mencurigakan itu dan kembali kepada anak dan istrinya. Sayangnya ketika James keluar dari stasiun kereta bawah tanah untuk menuju mobil yang Rusty sediakan, James ditembaki oleh pengendara motor dan juga orang yang akan menjemput James. James yang masuk ke dalam saluran air kemudian menghabisi anak buah Rusty yang mengejarnya. Salah seorang anak buah Rusty yang masih sadarkan diri kemudian diinterogasi oleh James. Orang itu berkata kalau dirinya adalah mantan marinir yang membutuhkan pekerjaan sama seperti James. Ia juga mengatakan kalau pekerjaan yang diberikan Rusty akan menyelamatkan banyak nyawa. Namun sayang itu hanya kebohongan belaka. Mereka disewa Rusty hanya untuk mengerjakan pekerjaan kotornya. Mantan marinir itu lalu memberikan ponselnya dan sebuah kode untuk menuju tempat aman. Setelah itu ia menghembuskan nafas terakhirnya. James lalu menggunakan ponsel mantan marinir itu untuk menipu Rusty. Ia mengatakan kepada Rusty kalau James telah dihabisi dan berbohong kalau James tidak memiliki backup data dari lab Profesor Salim. Keesokan harinya, James menemui istri Profesor Salim untuk mengambil data yang ada di berangkas bank Swiss yang ia katakan kepada James sebelum kematiannya. Setelah mendapatkan tablet dari istri Profesor Salim, James lalu pergi dan melihat isi dari tablet itu. Di dalam tablet itu terdapat video Profesor Salim mengatakan kebenaran dari penelitiannya. Dari situ James mengetahui kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Rusty. James lalu menghubungi nomor yang diberikan oleh mantan marinir itu. Setelah itu James pergi menuju lokasi yang ditentukan. James dijemput oleh seorang dokter bernama Virgil. Saat James masuk ke dalam mobil, ia disuntik obat tidur oleh Virgil supaya tidak mengetahui letak rumah Virgil. Ketika sadarkan diri, James sudah terbaring di kasur dan mendapat perawatan medis dari Virgil. Setelah itu, James dan Virgil makan malam bersama sambil mengobrol ringan. Di tengah percakapan, Virgil tertembak oleh sniper di kepalanya. James yang melihat hal itu langsung bertindak cepat dengan membuat jebakan dari tabung gas milik Virgil. James kemudian membawa mobil milik Virgil lalu pergi dari tempat itu. Ia bergegas untuk memesan tiket pesawat guna kembali ke Amerika. Sesampainya di Amerika, ia pergi ke rumah Mike. Di sana ia melihat Mike masih hidup dan bersama dengan putranya. James lalu pergi ke tempat persembunyiannya di hutan untuk kemudian berencana mengikuti Mike di keesokan harinya. Mike yang sadar kalau dirinya diikuti seseorang lalu pergi ke gedung parkir dan menunggu si penguntit yang ternyata adalah James. You wanna shoot me?
Mike terkejut melihat hal itu. James selalu membeberkan rahasia dari penelitian Profesor Salim kepada Mike bahwasannya Profesor Salim adalah orang yang baik yang ingin membuat sebuah vaksin untuk kebaikan manusia. Mengetahui hal itu, Mike kemudian memutuskan untuk membantu James menghabisi Rusty dan anak buahnya. Mike tertembak oleh Rusty, namun usaha Mike tidaklah percuma, karena tembakan terakhirnya juga mengenai Rusty meskipun Rusty masih dapat bertahan. James yang masuk melalui pintu belakang harus menghadapi salah satu dari anak buah Rusty. Setelah James berhasil menghabisi musuhnya, ia kembali mencari Rusty. Begitu James menemukan Rusty yang menahan rasa sakitnya akibat tertembak oleh Mike tadi, ia langsung menghabisi Rusty menggunakan pistolnya. James lalu membawa pergi Mike yang masih sadarkan diri. Sayangnya Mike harus menghembuskan nafas terakhirnya saat di perjalanan pulang. James selalu membakar mobil bersama dengan Mike di dalamnya. Dan di keesokan harinya, James kembali menemui anak dan istri tercintanya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Contractor. Semoga video ini dapat sedikit menghibur kalian semua. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya. Dance with me and let this old record play.